menurut gue kayak kita sekarang di 2024 jualan digital produk. Kita kayak lagi joget. Orang berasa kita aneh. Oh. Buat apa lu jualan digital produk? Ini juga sama kan, aplikasi joget gitu. Buat apa lu joget gitu kan? Dan nyinyirin juga sama kan. Aplikasi joget dinyinyirin sama dance profesional kan. Lu ini bukan ngedance. Iya bener lagi. Dijual produk, dikatain juga sama yang tanda kutip lebih expert kan. Itu mah informasi mah Google doang juga bisa bos gitu kan. Kita kasih solusi. Beberapa tahun yang lalu gue udah subscribe nih orang nih. Akhirnya gue panggil juga Agus Leo Halim. Akhirnya Gue nonton bro. konten-konten lu semangat bangun pagi jam 5. Ya kalau gue kan memang di kepercayaan pasti ada subuhnya. Tapi gue baru tahu tuh tentang ilmu, nggak tiba-tiba langsung melek begini. Tapi ada 20 menit ngapain, 20 menit ngapain. Itu awal mula gue ketemu konten lo. Dan akhirnya gue download platform lo. Gue jadikan sebagai, ngomongnya apa ya kalau gitu ya? Link bercabang tuh apa ya istilahnya? Link agregator kalau versi kerennya. Link agregator ya. Jadi kayak lu klik link di bio, itu kan ada beberapa banyak produk tuh. Nah, terus gue lihat lagi, oh dia punya link.id gitu kan. Oh ternyata sekarang banyak banget memaintain afiliator. Oh eranya sekarang udah digital produk digital, jualan course atau ebook, jualan ini, jualan itu. Gue pikir, wah ini pendapatannya dengan mereka pada jualan lo, revenue lo berapa? Mulai mikir gitu ya. Mulai mikir. Dan gue memberanikan ngundang lo tuh karena gue pikir tadinya audiens gue sekonvensional itu, masih jualan yang di luar dari produk digital. Yang bisa dipegang gitu. Iya, lawannya apa berarti ya? Physical product. Ya, physical product gitu. Ternyata masih banyak permintaannya sekarang dan luar biasa. Bang, gue sekarang udah enak banget. Gue pengennya dari rumah gue kerjanya. Gue pengen jualannya produk digital apa segala macamnya. Ya kemarin kan salah satu member lu kan Nurdin NR House juga. Itu luar biasa sih. Ekstrim tuh orang. Gila. 240 juta men dalam 3 hari. Gila. Dan gue jadi affiliate-nya dia juga gitu. Dan lumayan juga ya. Lumayan juga. Emang LinkedIn bahaya nih emang. Link.id-nya dia bahaya nih. Akhirnya gue nggak tahu, satu hari kan 3 jutaan tuh. Gue affiliate-nya NR House. Ini kita buka aja karena memang temanya produk digital ya. Gue harus buka dashboard gue dong. Biar teman-teman tahu nih. Kasih solusi gini-gini nih. Gini. Kami pun media pun kami sebagai afiliator. Karena gue banyak dapat masukan dari Agus. Indahnya hidup menjual atau indahnya hidup sebagai afiliator, jualan produk digital. Oke lah, boleh lah. Gue orang media, gue harus turunin ego gue yang biasanya kan konvensional gaya media kan, placement, ya, ngomongin stream income ya, brand dan seterusnya, laptop, built-in. Ternyata gue coba tuh, gue jadi afiliatornya, affiliate-nya si Nurdin. Satu hari kan 3 juta ya, gue kaget. Oh, wow. Dan ini berjalan nih. Gak ngapa-ngapain tuh kasarnya kan. Cuma taruh link doang tuh. Taruh link doang. Abis itu gak gue olah. Gue diem aja udah lifetime. Terus tiba-tiba kemarin gue nelfon lo kan. Gus meeting deh. Kayaknya gue udah into banget ya produk digital nih kayaknya nih gitu kan. Gue kan soalnya mau bikin sekolah. Gaya gue memang media sekolah fisik. Tapi kan gue juga pengen tahu digital gimana gitu kan. Tiba-tiba dia langsung nyamber. Der, lu udah tahu belum sih update angka lo belum nyampe sebulan tuh lo affiliate-nya si Nurdin. Iya. Oh iya, belum gue cek sih kenapa emangnya. Tembus 2 digit tuh, gila loh. Ya ada apa sih, dunia udah berubah nih. Gue langsung lapor ke partner gue, bro. Ini pro digital seksi, kita goreng aja langsung deh. Gila, Nurdin NR House belum nyampe sebulan kan postingan kita kan. Belum nyampe itu. Gue baru promoin aja dia. Dia katanya klaim di IG pun katanya dia udah sampai 700-800 ribu katanya dia bilang. Apanya? Dia punya views terhadap kasih solusi. Iya, gede banget ya. Di lawan kiri kanan katanya kayak makasih ya Pak, saya ya itu akhirnya masuk ke kasih solusi dan ternyata saya bisa dapat 700-800 ribu. Jadi salah satu yang terbesar. Aku gua asumsi lu nggak ngebus apapun kan itu kan. Gua nggak ngebus. Makanya dia sendiri. Bro, kasih solusi nggak pakai ads, bro. Kami organik, bro. Semua organik, oke. Gua aja nanya gimana caranya immerse sama lu gimana. Kita organik nih. Makanya kita harus kawin nih. Gue diem doang belum nyampe sebulan, jauh dia update. Lu sadar gak sih Der? Affiliate lu tuh yang produknya si Nurdin itu, yang di link.id itu, kenapa emangnya? 3 juta gue tahu kemarin. Sehari lu pantau nih. Terus dia bilang 2 digit tembus. Hah? Gila ya, segitunya sekarang ini. 2 kali UMR Jakarta ya. Asik juga ternyata ya. Asik juga tuh kayaknya. Kayaknya mungkin teman-teman udah gak sabar pengen
jualin rahasia gue kayaknya nih seputar tahan dulu ya, lu jangan buru-buru ya nanya-nanya ya. Rahasia gue kenapa gue bisa diinvest sama Om Deddy Kobuzier, logonya ada di sini. Itu kan kayaknya teman-teman affiliate pada nggak sabar kali ya. Pasti pengen tahu dong. Mau nggak sih lu brand lu atau media lu tuh potensial diinvest sama brand besar atau mungkin raksasa? Angkanya kan juga 2 digit M mau sih lu. Kena. Sabar ya. Gue nggak pengen menikmati sendirian lah. Ntar teman-teman sabar. Kalau pengen tahu rahasianya, ntar lu tinggal jualin aja nanti apa yang gue sampaikan. Anyway, bro, boleh cerita dikit dong dari perjalanan seorang Agus Leo Halim nih. Dari yang memang lu kan productivity banget kontennya, kreatif, self improvement. Jadi maksud gue buku, lu juga ngasih rekomen, akhirnya ada beberapa juga yang gue simpen-simpenin tuh buku-buku yang rekomendasi dari lu gitu ya. Jadi sebenarnya backgroundnya gimana sih? Kalau ditanya background tanda kutip besar di industri apa sih? Industri manufaktur. Kalau ditanya background nih, industri manufaktur. Dari lu apa orang tua? Lebih tepatnya grup besar lah. Dari grup besar, masuk ke industri pertama banget pabrik plastik. Terus akhirnya makin dewasa ke pabrik industri padat karya, yaitu garment. Nah, abis itu berjalan terus, belum kurang lebih mungkin 10 tahun lah di industri itu. Nah, kalau ditanya background sih gede di sana. Sambil berjalan, ya melihat industri padat karya ini mungkin agak ngelebar dikit. Di Indonesia, mungkin kalau misalnya Bro Dery tahu, banyak kan ya pabrik-pabrik tutup. Kayak orang-orang bank pun melihat industri tersebut adalah industri yang sunset. Karena kita lihat kok ya import sama ekspor lagi kan. Barang import lebih banyak, ekspor kok makin lama makin susah gitu kan. Dan kalau kita lihat beberapa pabrik yang terkesan besar di Indonesia pun, ya industri padat karyanya kok stoknya turun, earningsnya turun, terus malah PHK orang. Nah, itu terlihat makin suram tuh itu industri. Dan melihat bahwa kok industri kreatif kayak sosial media ini makin tinggi nih. Kayak peluangnya masih hijau banget gitu kan. Nah, dari sanalah baru berpikir kayak gimana ya caranya bisa tanda kutip mempunyai eksistensi di dunia digital juga. Karena lu lihat apa ya? Manufaktur tuh udah dying gitu, bukan? Dying kayak ekstrim ya. Karena kalau ngelebar dikit gue masih percaya industri padat karya ya. Kalau kita ngomongin, mungkin ada orang nggak suka ya, tapi kalau misalnya gue studi kasusnya China sama India, mereka kan kuat juga industri padat karyanya gitu. Jadi gue kalau secara ngomong dying susah gitu, karena gue punya emotional attachment lah ke industri itu. Karena kapan lagi sih lu punya 5.000 karyawan buat sekian banyak baju 1 juta piece, terus habis itu bisa menafkahi 5.000 karyawan itu kan berapa banyak kali orang kan. Jadi menghidupi banyak kepala keluarga tuh ya. Benar, jadi gue berasa pondasi negara sih butuh dari industri padat karya. Kalau dibilang dying sih agak susah, tapi mungkin gue berani komentar kurang seksi kali ya. Kayak anak muda zaman sekarang siapa sih yang mau masuk ke industri? Gue harus ngepalain 5.000 tukang jahit gitu kan. Pasti orang merasa mendingan gue main trading gitu kan, kasarnya gitu kan. Kalau misalnya anak muda pada umumnya lah gitu kan ya. Pasti mencari sesuatu yang lebih mudah lah dibandingkan mengapalin 5.000 orang tersebut. Jadi kalau dibilang dying, gue harap nggak dying. Gue harap Indonesia pemerintah bisa kasih stimulus terhadap orang-orang yang mempunyai aspirasi bikin pabrik industri padat karya, diringankan apanya, nggak tahu dari beban pajaknya segala macam. Ya dari sanalah harapannya gue ya industri padat karya bisa maju lagi sih. Dan berarti lu bukan shifting ya, lu ngelebar dari industri padat karya, terus sekarang akhirnya lu nyemplung ke YouTube. Udah lama dan lu gede juga di YouTube ya, 595.000 subscribers gitu. Dan konten-konten lu juga lu bisa bocorin juga dong ke teman-teman nanti yang sekarang kan calon konten kreator yang memang akhirnya mau jualan produk digital atau menjadi affiliate, reseller atau segala macamnya. Lu bisa kasih tahu juga gimana caranya agar dia konsisten kan. Karena konsistensi itu kan penting juga tuh. Nanti kita satu-satu kita bahas lah ya. Terus tiba-tiba sekarang lu masuk di digital dan lu ngelihat bahwa ini peluang seksi sampai lu punya platform Linky.id itu. Berarti kan ini kan hal yang padat karya ke digital terus jualan produk digital kan kontras banget ya. Dan lu ngelihat ada masa depannya gimana? Apa emang gara-gara sekarang serba AI gitu atau gimana? Ya kalau pertama jelasnya serba digital itu satu lah ya. Tapi kan penetrasi digital di Indonesia seperti kita tahu masih belum optimal lah. Nah kalau ditanya awal banget ini semua terjadi di 2020 kan pandemi. Kita lihat mendadak ada platform TikTok mendadak ekstrim banget growth-nya. Dan algoritmanya itu terkesan memenangkan semua konten, bukan kreator.
Iya, algoritma yang merakyat. Iya, oke. Nah, dari sana muncullah suatu jargon di Amerika namanya creators economy. Di mana premisnya adalah semua orang tuh mempunyai kesempatan yang sama di dunia maya. Bukan hasil, kesempatan. Karena algoritmanya merakyat. Oke. Nah, tapi kan gue mikir itu kan di Amerika gitu kan ya. Terus gue coba double klik, apa sih maksudnya kesempatan gitu kan ya. Oh, ternyata mereka itu bisa mendapatkan sekian banyak views dan views tersebut bisa dimasukkan ke suatu landing page tersebut bisa akhirnya menghasilkan uang. Dimana pada umumnya juga kadang-kadang karena di Amerika kan TikTok belum ada tuh, TikTok Shop di 2021 pun nggak ada gitu kan. Jadi mereka itu lebih jualan digital product. Nah, tapi kan kita lihat di Indonesia GDP kita berapa sih dibanding sama Amerika kan? Berapa? 6 ya? Iya, kalau misalnya kita ngomongin kita G20 ini sekarang nih masih kan. Dan dalam konteks tersebut kayak masih jauh banget lah kita ngomongin gimana caranya kita punya daya spending atau lebih tepatnya daya buying, daya membeli digital product gitu. Kalau di Amerika kan udah mature gitu kan. Udah biasa beli digital product gitu kan. Di Indonesia ada gak nih gitu. Nah, itu tesis yang gue bawa ke Indonesia lah. Kayak mungkin gak sih yang apa yang terjadi di Amerika itu terjadi di Indonesia. Nah, tapi sambil berjalan ya kita lihat lah. Gue itu pertama kali official launch itu April 2021. Dan itu tahun pertama sih bisa bilang kriuk-kriuk lah. Launch apa nih? LNK.id itu. Oh, oke. Jadi produk digital itu ya? Ya, platform tersebut. Oke, bentar, sorry gue agak potong, mumpung gue ingat. Yang dimaksud dengan produk digital Amerika Indonesia ini maksudnya produk fisik yang hadir di keranjang kuning digitalnya, atau memang literally produknya digital? Mungkin marketplace, aplikasi, link agregator, kayak lu klik link gitu, habis itu ada beberapa produk, habis itu mungkin ada juga istilahnya yang member area tuh apa ya? Digital produk juga tuh. Digital produk kan. Jadi lu beli video, beli course, beli workshop online, beli webinar rekaman, habis itu lu bisa tonton di situ, habis itu lu bisa jual lagi di sana. Maksud gue ini maksud dengan digital produk nih biar clear dulu nih. Ini guys, nih UMKM perhatian ya di sini ya. Karena ini ekosistem sudah berubah. Kalau lo nggak ngejar, tiba-tiba udah 2045 dan lo belum ada kontribusi apa-apa tentang perubahan ini, bahaya nih. Jadi ini sengaja gue ngundang Agus nih biar teman-teman paham. Sekarang nih eranya udah berubah. Gue pun juga harus banyak nurunin ego gue nih. Karena media is power, media is conventional dan seterusnya. Harus gue kawinkan dengan perdigitalan ini gitu ya. Makanya gue bukan bikin radio, bukan bikin TV, tapi gue bikin TV show di YouTube gitu. Anyway, begitulah kurang lebih. Lanjut. Kalau ngomongin digital produk pada umumnya, jelasnya kalau ditanya apa sih sebenarnya core digital produk apa sih gitu ya. Oke. Kalau gue pribadi sendiri ngomong itu adalah information product, info produk. Maksudnya apa bro? Maksudnya adalah yang dijual tuh adalah suatu informasi yang orang belum beli itu kagak paham, kagak tahu. Kayak Google. Contoh. Google salah satunya ya. Contoh ya. Oke. Tapi kan Google monetisasi nggak lewat itu kan. Google monetisasi lewat ads. Jadi agak beda dikit. Oke. Tapi kita ngomongin mungkin semua orang bisa relate. Mungkin contoh Netflix. Dia beli sesuatu kan. Digital tuh. Nggak ada fisiknya. Intangible. Nggak bisa dipegang gitu kan. Yang dia dapat cuma ada angka aja dan fakta bahwa dia boleh masuk ke Netflix kan. Oke. Nah, begitu dia masuk, banyak tuh informasi yang dia bisa konsumsi. Oh, itu salah satu digital product. Kalau nanya gue punya pengalaman digital product, mungkin pertama kali terekspos di 2007-2008 pas pertama kali banget YouTube, ada namanya Six Pack Shortcut. Kalau misalkan orang-orang di sini yang suka fitness tahun 2007-2008 harusnya kenal nih, namanya Mike Chang. Six Pack Shortcut ini. Gue tahu lagi. Gue tahu. Terlepas dari dia punya kontroversi, karena gue lihat ada orang yang coba ngatain orangnya, jadi gue nggak tahu kontroversinya ya. Tapi itu pertama kali gue aware gitu. Anjir, ternyata orang tuh jualan digital product tuh seperti ini ya. Jadi dia bikin kontennya bagus, abis itu dilarin ke suatu page yang free, abis itu dia upsell lagi gitu di produk lainnya. Nah, itu kan 2007-2008. Dan ini di US kan. Terus 2010 atau 2011 lupa, kan muncul ada yang namanya Tai Lopez, kau tahu. Yang sekarang jadi suatu memes lah, orang pakai Lamborghini kayak this is my garage with my Lamborghini. Iya, mukanya dia kemana-mana tuh jadinya tuh. Iya. Nah, itu pun juga ada kontroversi sendiri kan gitu semua. Nah, jadi kalau ditanya, Gus, specifically kasih tau gue buat anak UMKM ini, apa sih digital product? Basically information product. Jadi yang lo jual tuh adalah informasi. Kalau orang-orang bisa dapat relate mungkin adalah dalam konteks contoh dokter. Kita ke dokter kan karena kita mau tahu informasi kita kan. Oke. Itu ada information gitu.
Tapi bro itu kan jasa bro, yes itu jasa. Tapi kalau misalkan jasa ya jasa nggak scalable. Kayak gini kan kita ngobrol one on one. Digital product harus one to many. Maksudnya adalah dalam konteks kita bikin one on one kita, informasi kita jadi ke suatu produk. Mau itu berbentuk pada umumnya e-book, e-course, presets, template, apapun itu. Nah itu baru bisa dijual ke orang-orang ini. Nah yang bikin produk digital itu lebih bagus di dalam konteks dilawan sama produk fisik adalah fakta bahwa di digital produk produksi sekali, jual berkali-kali. Oh iya ya. Dan kalau ngomongin COGS dilawan sama produk fisik nggak ada tuh namanya COGS-an. Ada dong kan produksi videonya. Ya pertama doang kan. E-booknya. Oh pertama doang. Terus kedua ketiga marginnya makin bagus kan. Ya. Ya terus kita ngomongin terhadap delivery. Kalau misalnya fisik kan wah harus packing, logistik, terus tracking lagi udah dapat atau enggak. Nah produk digital semuanya kan kayak kita beli Netflix semua email kan. Semua sifatnya itu di dunia digital gitu yang kita nggak dapat gitu. Nah itu yang nge-trigger gue. Kira-kira di Indonesia udah bisa gak ya nerima produk-produk seperti ini? Nah ini asik nih. Dan itu gimana? Di 2021 kriuk-kriuk kan. Nah itu kenapa gue berasa wah ini kalau misalnya kriuk-kriuk maksudnya banyak banget kreator berasa gue gak mau nih kayak gini dulu gitu loh. Kayak mana ada sih mau beli kelas gue, beli ebook gue gitu kan. Karena gue coba pitching kan mereka kan. Nah pas gue ditolak-tolak inilah akhirnya gue menjadikan gue studi kasus. Jadi YouTube ini adalah sebenarnya studi kasus. Wow. Kalau ditanya gue gak pernah punya kepentingan ini, gue berani komentar gue gak pernah bikin YouTube. Gue tipe orang yang kalau bisa gak di depan kamera. Gue pernah liat konten lo tuh. Yang lo monolog itu. Iya. Iya. Jadi YouTube ini terjadi karena gue mau kasih studi kasus dulu nih. Bisa loh gitu loh. Minimum kayak gini nih gitu loh. Dimana buat lebih konkret, gue kasih suatu bukan blueprint ya, tapi to-do list lah buat semua orang tuh bisa bayang si Agus kayak gini. Di YouTube kan dulu kan belum ada shorts ya, 2020 kan, 2020-2021. Kita itu bikin 100 video dalam 200 hari. Terus? 2 hari sekali pokoknya harus post. Itu long form tuh. Oke. Nah itu kan pada umumnya orang pasti berasa, wah gila ekstrim banget gitu. Tapi poinnya gue adalah, kalau misalnya lu mau masuk ke dunia maya ini tapi lu gak mau komit ke 100 video, jangan lakuin. Karena gue bukan cerita sukses nih. Gue gak tahu berapa banyak dari Kasih Solusi punya audiens pernah nonton konten gue. Awal-awal tuh hancur banget tuh. Paling cuma 7 views. Paling cuma anak-anak gue, bini gue, bokap nyokap gitu kan. Tapi udah memenuhi syarat bahwa hooknya kuat, thumbnailnya kuat, titlingnya kuat. Belum kan awal-awal kan. Oke. Jadi awal-awal kan cuma lihat 7 views, 30 views, 67. Pasti kan itu kan kalau ngomong orang pada rasionalnya pasti berasa, ngapain sih gue ngerjain ini semua? Anjrit gue ngomong depan kamera yang nonton cuma 7, ngapain gitu kan. Iya lagi. Nah dari cerita itu semua, akhirnya di video ke-67 gue berhasil mendapatkan algoritmanya. Yaitu? Ada satu video naik tuh gara-gara itu semua. Iya itu apa? Buku. Oke. Ngebahas buku. Nah, karena? Ya kalau nanya gue mungkin pas aja di sana ngomongin Atomic Habits, semua orang lagi pandemi masih pengen tahu terhadap habits-habitsan, ya muncul lah. Dan minat baca berarti artinya nggak turun ya? Gue pikir minat baca turun. Iya itu menarik ya, maksudnya agak. Dan ini kalau ngelebar dikit sendiri, gue punya konten buku itu tuh terinisiasi karena ada orang ngelihat gue lagi live TikTok, terus lihat belakang gue ada buku. Kak bahas buku dong gitu kan. Terus gue berasa ironis banget sih buku kok dibacain nih. Iya. Bukan buat lu baca sendiri gitu kan. Iya. Terus dia komennya gue gak tahu dia bener atau kagak ya, tapi dia ngomong gitu. Ya kakak mah enak gitu, hidup di kota, banyak toko buku. Saya di Papua gak punya. Ya Allah. Wah kena itu. Dari sana gue berasa, oh berarti konteksnya ini bukan masalah gue punya ego, tapi konteksnya mungkin bisa jadi aksi sosial nih. Gue punya privilege untuk dapat buku ini semua, at least gue bisa bacain ke mereka. Dan itulah akhirnya konten gue. Oh iya, lo ngebacain buku ya, itu awal-awal gue ketemu lu tuh di situ. Dari buku ya. Dari buku. Akhirnya sekarang jadi ngelebar ya. Ngelebar, dan itu juga salah satu tesisnya. Jadi pada umumnya kan berasa susah masuk jadi kreator adalah dia bingung mau bikin konten apa kan. Nah gue berasa, gue juga bingung loh kalau misalnya ditanya, oh gue kira-kira apa ya yang pasti viral ya. Gue juga bingung pasti kan. Iya. Tapi yang bikin gue bisa ke-trigger terus-terusan pada di masa itu adalah, udahlah apapun yang gue mau ngomongin aja. Jadilah gado-gado.
Oke, tapi nggak jauh-jauh dari kreatif. Tapi kreatif aja, apapun, mau kreatif negosiasi klien, mau kreatif edit foto, mau kreatif baca buku, kreatif kripto, apapun pokoknya gue ngomongin apapun yang berhubungan dengan kreatif. Nah dari sanalah akhirnya jadi studi kasusnya nih. Beneran nih si Agus beneran nih bikin 100 video. Gila, studi kasus loh YouTube. Kalau gue mau di YouTube langsung cari uang udah dari awal. Ya tapi kan studi kasusnya buat cari uang. Oh iya juga ya. Bener juga. Cuma gue gak bisa sabar. Gue dari awal udah gue set gue begini. Udah. Ini call to action gue begini langsung. Oke lah anyway. Terus dari 100 video itu apa yang lu dapet? Fakta bahwa ternyata gue yang bukan siapa aja bisa jadi seseorang di dunia maya. Kayak ngomong apa deh, kayak contoh sekarang gitu. Kayak gue kan pasti ada banyak yang ini orang siapa gitu. Kan Oke, sama kayak gue juga pasti nonton gue juga ada. Exactly kan. Nggak tahu. Makanya maksudnya kita pada umumnya orang pasti berasa namanya industri kreatif ini kan harusnya memenangkan orang-orang yang the top 1% pada umumnya. Iya. Dan itu nggak ada sesuatu yang aneh tuh. Maksudnya industri entertainment kan kalau kita notice kan Hollywood kan juga pasti aktornya itu aja kan. Iya. Susah banget buat breakthrough itu kan. Iya. Ya kan. Jadi emang pasti memenangkan yang the 1%. Nah gue punya thesis adalah ada gak sih middle class-nya di industri kreatif? Terus? Yang bahasanya gue KMKM. KMKM itu apa? Kreator mikro, kecil dan menengah. Oh, bukan UMKM tapi KMKM. KMKM. Karena the 1% udah gak butuh di solve lah. Dia punya problem. Dia gak punya problem if anything. If anything dia punya problem ada kebanyakan duit. Ya kan? Iya. Tapi KMKM inilah orang-orang kayak gue lah yang tanda kutip yang bukan siapa-siapa, sebenarnya punya gak sih kesempatannya sama gitu loh. Dan dari 100 video ngejawab pertanyaan spesifik lo, konklusinya gue ternyata bisa ya. Gue yang bukan siapa-siapa, dengan sekian banyak guideline, dengan sekian banyak to-do list, ternyata bisa loh. Oke. Dan akhirnya gue jualan digital product juga. Karena lo yakin bahwa ini convertnya nih nggak perlu terlalu banyak effort, terlalu banyak usaha nih. Kenapa? Karena lu bikin digital product, link agregator, lynk.id gitu ya, link.id, yang dimana nanti di ujung-ujungnya mereka akan masuk di dalam situ dan akan bertransaksi kan, mengular kan jadinya kan. A jualan produk si B, nanti produknya si B itu dikeroyokin sama si C, D, E, F, G gitu kan, jadilah jaringan-jaringan affiliate lah. Dan pasti kan lu dapat sekian, mereka juga di dealernya sekian, di settingnya harganya boleh harga berapa apa segala macamnya kayak gitu-gitu ya. Kalau di 2021 gue bahkan belum ada afiliator itu. Oh belum? Terus jadi lu bikin link itu buat apa? Jadi gue bikin link ya buat si kreatornya kan. Yang gue bilang ke lu, gue pitching ke orang-orang berasa dismiss. Gue nggak butuh gitu loh. Kalian dapat berapa sih gitu kan? Uangnya masuk dari mana? Revenue lu dari siapa? Itu dari gue dulu, dari studi kasusnya gue kan. Bukan, setelah studi kasus itu kan duit masuk berarti nggak ada? Oh ada dong, justru studi kasusnya udah jadi, orang makin percaya kan. Oh ternyata bisa loh. Prosesnya, duit yang masuknya nggak ada? Menuju studi kasus, nggak ada lah. Nggak ada ya, gila. Nggak ada lah. Berani banget loh. Iya. Nih berarti secara nggak langsung kita harus juga terima kasih sama Agus loh. Kenapa? Karena kita jadi yakin bahwa ternyata ada di dunia ini bahwa ada yang namanya digital product dan proven, terpercaya. Kita juga akhirnya jadi ikut-ikutan. Karena memang sebenarnya kan lu udah nge-studi kasusan itu kan. Maka akhirnya jadi orang-orang ke-trigger tuh. Yeah. Boleh deh ikutan. Boleh deh. Ternyata ada ya. Gue bukan siapa-siapa bisa loh. Yeah. Posting-posting link doang loh. Yeah. Oke. Dari sana. Tapi to be fair ya itu semua industri teknologi lah ya. Kalau bahasa kerennya kan the J-curve business kan. Dimana lu jatuh dulu. baru bisa naik gitu. Yeah. Kan. Jadi to be fair ya itu gue punya betting lah terhadap gue berasa industri ini pasti nyampe di Indonesia. Cuma pertanyaannya kapan gitu kan. Oke. Agak bahaya nggak kalau ini ternyata terlalu cepat? Kayak Friendster terlalu cepat, kayak Telkomnet instan. Menurut lo gimana? Kalau nanya cepat adopsinya menurut gue pasti nggak bahaya lah ya. Justru makin banyak orang adopsi terhadap digital product, makin umum, harusnya makin bagus buat ekosistem. Alhasil kan jadi orang langsung ke sortir nih, mana digital produk yang bagus, mana yang jelek. Kreator bagus juga ke sortir. Contoh mungkin yang gue bisa kasih ekuivalen, mungkin bukan ekuivalen, tapi misalnya analogi TikTok lah. 2019 akhir, 2020 awal, kita tahu lah TikTok tuh aplikasi apa kan. Musical.ly ya? Lupa gue. Iya, itu 2018 Musical.ly, benar. Abis itu aplikasi joget-jogetan. Benar. Oh iya lagi. Gue sempat nggak download tuh, ngapain? Exactly. Ngapain gue nonton begituan? Oke, terus? Itu menurut gue kayak kita sekarang di 2024 jualan digital produk. Kita kayak lagi joget. Orang berasa kita aneh. Buat apa lu jualan digital produk? Ini juga sama kan.
aplikasi joget gitu. Buat apa lu joget gitu kan? Oh. Dan nyinyirin juga sama kan. Aplikasi joget dinyinyirin sama dance profesional kan. Lu ini bukan Iya. ngedance. Iya bener lagi. Dijual produk, dikatain juga sama yang tanda kutip lebih expert kan. Hah? Itu mah informasi mah Google doang juga bisa bos gitu. Oke. Nah jadi ini sekarang nih kalau gue punya omongan tuh lagi inflection point nih. Kayak banyak banget kubu-kubunya tapi bagus. Jadi orang tuh makin terekspos menurut gue. Itulah salah satu alasannya yang tadi gue ngomong di belakang kamera karena gue juga berani ngundang lu tuh sekarang gitu ya. Benar. Kayak ini Gue tepat nih. Gue takut audiens gue nih kayak nggak tahu nih bahaya nih Iya. ngomongin apa sih gitu. Iya. Dan ini gue brand komentar juga dibantu sama ekonomi sih. Ini gue mewakili semuanya UMKM juga pasti bisa relate lah ya. Apa tuh? Dimana kalau misalkan kita punya income naik, GDP kita naik, kan harusnya pada umumnya kan kita punya UMR juga naik. Ya. Alhasil kan orang daya spending lebih ada. Atau bahasa kerennya disposable income. Income yang dispose kan. Nah, jadi kan alhasil orang berani, oh ya udah digital product berapa sih 50.000, gue coba deh gitu kan. Oke. Jadi gara-gara itu sih, jadi menurut gue sekarang tuh the perfect storm lah buat digital product gitu. Tapi ngejawab pertanyaan lu kayak bahaya gak Gus? Ya ada aja. Jadi ada orang yang tanda kutip berasa, "Hei, sekarang ibu-ibu bisa jualan nih ya digital product ya. Gue juga iseng-iseng sok-sokan gue jualan digital product padahal isinya sampah banget." Oke. Nah itu yang gue nggak membenarkan. Tapi ini kita lagi di sana nih, fase di sana gitu loh. Kurasinya gimana? Kalau semua orang akhirnya jadi gabung di link.id lo gitu ya, tapi e-booknya nggak karu-karuan isinya, cuma copy dari Google doang. Itu gimana cara lo mengkurasinya? Nah kalau gue mau coba mencoba menjelaskan bahwa Meluruskan. Linkit itu apa. Pada umumnya karena orang masih nggak ngerti nih bedanya marketplace sama tools. Oke. Jadi orang tuh pada umumnya ngeliat pokoknya website pokoknya marketplace. Maksudnya marketplace apa? Marketplace itu kan berarti kan ada kreator, bukan kreator lah, kita ngomong merchant lah ya. Merchant sama pembeli gitu kan. Nah marketplace tersebut kan ngebawa traffic kan. Bahwa ini gue ada merchant ini, gue ada seller ini, ada barang ini ya kan. Itu si marketplace. Sedangkan tools itu kan agnostik. Mau siapapun yang pakai silakan. Gue nggak bawa traffic buat lu. Okay. Mungkin buat orang-orang bisa lebih ngerti di sini yang pernah berkecimpung di dunia IT, ya di sini tuh layaknya Magento, WooCommerce. Itu kan tools. Oke. WooCommerce tuh member area ya? Ya ada member area ya, tapi maksudnya itu engine buat lu bikin website. Iya. WordPress juga. Sama WordPress juga. Oke. Itu kan engine buat bikin website. Iya. Tapi kan mereka nggak nyediain dulu traffic kan. Enggak memang. Ya alat aja udah. Benar. Tapi kalau misalnya masuk ke marketplace hijau, orange, ataupun TikTok Shop, itu kan mereka kasih lu traffic. Iya. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya Linkit tuh di sebelah kiri, kita website builder. Kenapa lu nggak bikin yang social media commerce atau mungkin marketplace atau mungkin social media apa? Ya. Enggak. Kalau gue punya Kapital isunya. ya itu Duit. pastilah. Oh, Itu oke. pastilah, duit pastilah. Tapi maksudnya menurut gue belum nyampe Oke. marketnya. Pasti ada yang bilang, enggak keburu gue liat di US ada ya US gitu kan. Iya. Tapi kalau gue lihat per hari ini, kalau lihat dari US di 2007-2010 yang gue coba ngejalanin ini semua, orang tuh masih berangkat funnelnya dari mana sih? Oke. Ngelihat orangnya dulu kan. Oh iya. Kita ngomongin kita jual information product loh. Orang pengen tahu orangnya dulu, baru habis itu dia jual. Nggak mungkin ada orang bangun pagi mendadak, gue masuk ke Linkit terus gue mau cari habit tracker. Enggak. Gue mau cari e-book cuan dari rumah. Nggak mungkin kan? Iya. Harusnya lah per sekarang kita ngobrol gitu. Iya. Gue nggak tahu 2030, 2045 gitu. Tapi per sekarang gue rasa funnelnya itu masih dari si kreatornya. Makanya kreatornya bangun personal brand, karena dia dipercaya, dia kuat dengan dia sebagai edukator di bidang ini, kerucut niche, mereka baru beli gitu ya. Benar. Terus ngejawab pertanyaan spesifik lu kayak Gus, gimana cara kurasinya? Jadi per hari ini kita kan asset tools. Jadi tools itu emang kagak bisa tanda kutip kurasi karena tools. Kayak WooCommerce kan gak mungkin bisa seleksi kan. Lu siapa nih mau pakai engine gua gitu kan? Background lu apa gitu kan? Kita belum bisa tuh. Tapi kalau isinya sampah semua, Nah itu dalam tanda kutip, Nah itu kalau ada yang report dan beneran merugikan orang, kita take down. Oh berarti based on report ya? Based on report. Tapi kalau ditanya kayak apakah per hari ini ada suatu proses kurasi, karena kita as a tools kita harus agnostik dong siapapun yang pakai gitu. Karena kan orang beli bukan gara-gara Linkitnya loh. Orang beli karena kreatornya gitu. Oke. Jadi yang tanda kutip bertanggung jawab pada kreatornya. Linkit hanya sebagai platform, sebagai website builder, layaknya WooCommerce. Susah juga ya dibendung ya, maksudnya sekelas kayak transportasi online, mau Gojek, Grab, oknumnya juga ada. Iya. Ngerti gak sih lo maksud lo? Ya kan? Oke lah mungkin dia bisa punya power ketika
tenang aja, lu mah nggak ngambil dari aplikasi mah terserah lu janjian sama drivernya aja nggak apa-apa. Kita tapi lepas tangan ya kalau lu lu diperkosa di jalan atau mungkin lu dirampok di jalan, kita nggak tanggung ya, karena kan nggak bisa ke-track tuh, karena lu nggak lewat aplikasi. Tapi tetap aja oknum ada aja celahnya, ya nggak sih? Bahkan terang-terangan udah ada CCTV. Tapi mungkin pakai jaket abis nurunin penumpang, dia ngerampok helm, itu oknum-oknum ini kan macem-macem gitu loh. Iya, kalau paling lebar kan ya pisau kan. Lu bisa pakai buat masak, betul. bisa buat nusuk orang gitu kan. Iya. Itu unfortunate sih, tapi ya kita ngelakuin apa yang kita bisa sih. Namanya ekosistem kan, pasti ada yang jahat gitu kan. Oke, dan berarti yang lu pegang adalah kreatornya juga betul-betul harus yang berkualitas. Terus apakah lu juga ngajarin atau mungkin lo ada satu pelatihan kepada konten kreator atau lo grooming atau lo kumpulin dalam satu komunitas yang ujung-ujungnya dia juga royal and loyal sama platform lo, mereka masuk, mereka jualan digital product, mereka jualan e-book, mereka jualan video, mereka jualan workshop, apapun itu ilmu-ilmu yang mereka punya gitu kan, cara masak, cara ngejahit, cara bikin sepatu, apapun itulah misalnya ya. Nah, itu gimana? Jadi kalau nanya dari sisi Linkit ya, bukan topik personalnya Agus Leo Halim ya, tapi dari sisi Linkit itu selalu ada pelatihan terhadap optimalisasi tools. Setiap bulan sekali selalu ada. Dan kita selalu sebulan sekali juga mempertemukan top kreator yang kita sudah kurasi karena kita tuh udah tahu itu kreator itu mempunyai kompetensi. Dan kita memperkenalkan mereka ke afiliator-afiliator. Afiliator yang berasa, gue mau nih, gue mau coba jadi afiliatornya dia. Nah, itu kita pertemukan. Itu dari sisi Linkit as a platform. Kalau personalnya Agus Leo Halim, gue mempunyai kelas yang specifically ngomongin terhadap itu semua. Kayak gimana sih cara jualan digital product gitu loh. Ya karena pada umumnya orang berasa gue penjualan aja gitu kan. Tapi kan nggak tahu kayak fundamental jualan gitu kan ya. Mungkin Bro Dery punya background media kepaham gitu. Maksudnya layaknya kita jualan Cleo gitu kan. Kita kan ngomongin ya mungkin di X-axis ini ada yang namanya trust, kepercayaan. Y-nya itu kan berarti kan skeptis. Pas di awal-awal banget kan skeptisnya tinggi banget. Iyalah. Ya kan? Mau ini pun juga sama loh gitu. Cuma ini at least setidaknya kan ada mempunyai suatu benda yang kita bisa pegang. At least ya gue pegang lah gitu kan. Apalagi benda yang gak bisa dipegang kan, pasti skeptisnya lebih ekstrim lagi gitu kan. Nah, digital product kan dan kita buat bikin konten adalah gimana cara memastikan skeptisnya makin turun, trustnya makin tinggi. Nah, hal seperti itu yang gue coba ajarkan, atau lebih tepatnya grooming kali ya. Grooming ke orang-orang yang masuk ke kelas gue kayak, lu gak bisa mikirnya jualan aja lu. Jualan ada prosesnya lu. Nah, tapi kan orang-orang berasa, yaudah bro, gue pakai AIDA funnel ya. Ya nggak gitu juga gitu. Masa AIDA funnel mungkin ya terkesan, ya itu oke lah buat mulai. Tapi menurut gue, kalau di bahasa Inggris kan, atau misalnya di digital product tuh lebih bagus tuh namanya ACE kalau pernah aware. Atensi, conversation, education. Education ya? Sales. Jadi attention, C-nya itu adalah conversation, E-nya education, S-nya sales. Maksudnya apa? Attention kan jadi orang dapat suatu beda yang awareness sih. Maksudnya awareness kan terkesan abstrak ya, kesadaran maksudnya apa gitu. Atensi orang harus aware lah. Lu berarti harus nyari views gitu kan. Iya, tapi kan ilmunya semua itu. Iya, gimana cara nyarinya gitu. Benar kan? Iya. Dari ilmu terus harus terjadi yang namanya conversation. Itu kan kalau orang ngomong AIDA kan awareness interest ngapain ya bro? Kalau ini ACE kan jadi conversation. Berarti gue harus engage tuh, gue harus ngobrol tuh ya. Orang-orang pikir bikin konten ya udah gue bikin konten udah bla bla udah beres gitu kan. Tapi ternyata lo harus ada conversationnya kan. Nah begitu udah makin curugnya ke bawah lagi ke kan edukasi. Lo harus kasih tahu nih apa yang bikin lo beda segala macam gitu. Baru terjadilah sales. Wow. Nah itu semua yang tanda kutip gue coba push lah ke orang-orang yang masuk kayak komunitasnya gue untuk coba nih ilmunya kayak gini loh yang benar gitu loh. Dan itulah yang lu pribadi. Itu gue pribadi. Termasuk lu nggak ajarin juga tuh gimana caranya bikin konten agar konsisten, gimana cara bikin konten yang tinggi engagement, nambah followers. Itu lu kasih tahu juga. Mungkin sembari lu kasih tahu sana, lu bisa tipis-tipis juga kali kasih tahu ke teman-teman kita yang ada di sini. Iya, Instagram punya head si Adam Mosseri kalau nggak salah namanya. Adam Mosseri betul. Ya dia klaim dia punya podcast sama si Colin and Semir. Dia tuh peduli banget sama share per reach. Sorry, gue revisi. Dia ngabarin komentar mana yang paling dia dewain. Tapi di podcast tersebut dia selalu ngomong share per reach. Maksudnya apa? Jadi begitu udah share, orang itu konsumsi gak? Konsumsinya berapa detik? Retention rate-nya. Jadi buat orang yang ngerti retention rate, contoh ada 10 detik, orang nonton sampai detik ke-7 terus cabut, berarti 70%. Nah dia
hitungin tuh itu. Nah udah kehitung terus di-share lagi. Nah itu dia peduli banget. Nah jadi kalau ditanya Gus ada gak tips buat pemula gitu? Iya. Jelasnya retention rate pertama. Dimana lu dari 10 detik orang konsumsi berapa lama. Secara rasional pun masuk di akal kan ya. Sebagai platform Instagram, YouTube, TikTok apapun, pasti apapun yang dikonsumsi harusnya pengen di-push. Iyalah, dan pengen kesebar juga. Benar. Dan Iya. itu kenapa tanda kutip berita-berita negatif lebih gampang. Oke. Karena kan shareable gitu. Karena shareable, ya gua ngirim ke bini gue ngirim ke gue. Itu aja udah DM gua sama bini gue. Ngelebar nih ya. Iya, oke. Ya dari sana terus gimana caranya abis itu jadi share kan. Nah jadi share-nya itu dia peduli banget juga. Kayak abis di share ditonton berapa lama lagi. Oke. Nah semakin itu makin tinggi itu dia push terus. Walaupun dia nggak bilang itu ada satu metrics yang benar-benar didewain, tapi maksudnya dia selalu ngomong itu. Dia ngomong itu lama di podcast tersebut. Oke. Gua asumsi dia peduli banget sama itu gitu. Oh gile. Iyalah dia pengendali algoritma. Iya. Ya kita ikut aja siapa induknya. Benar. Kan poinnya itu kan. Benar. Kenapa lo bikin ekosistem sendiri? Iya. Keren ilmunya. Cakep juga nih. Itu alasan kenapa gue pengen join di link.id atau LinkedIn itu ya. Atau mungkin ada tips-tips yang lain lagi. Gue pengen gali lu aja biar teman-teman gue juga pada tahu yang lagi nonton nih. Sehingga mereka juga memutuskan untuk oke, Gus. Mantap nih. Gue emang bismillah gue yakin deh. Insya Allah dengan produk digital nih. Iya. Kalau gue kontekskan pemula atau kontekskan Ya. yang mau Simpelnya gini. Mereka ini kan udah tahu nih tentang adanya digital product. Tapi mungkin lu bisa ngasih satu trigger ke audiens gue yang lagi nonton. Triggernya gini. Mereka punya skill. Jadi pakai gaya lu ya. Mereka tuh harus digali. Lu tuh punya potensi, tapi lu ya hanya asik tanpa menyalahkan ya. Hanya asik dengan jualan produk lu aja. Ya udah, gua ahli bikin bakso. Ini bakso enak. Yuk beli di order. Yep. Maaf, udah juga nggak pakai ilmu misalnya. Nunggu aja mana nih kok nggak ada yang makan nih, nggak ngerti cara bikin kontennya misalnya dan seterusnya. Tapi sementara sebelum melayani customer itu, tapi kan ada skill lu yang lu tuang selain ke bakso kan, tapi kan ada skill juga yang bisa jadi di luar sana ada orang pengen bikin bakso. Lahirlah produk digital, bikin ebook kayak bangsa 100 lembar misalnya, 100 halaman misalnya, atau mungkin bikin video pendek kayak, maksud gue itu loh. Nah mungkin, Tapi fun fact dikit ya gue potong ya. ya Ada orang jualan resep jus sehat per bulan double digit. Konsisten gokil masya Allah. Nggak. Di tempat lo. di tempat gue. Dan double digitnya double digit tinggi ya, bukan double digit rendah ya. Jadi dia bikin bukan untuk resepnya dia, atau mungkin dia punya juga, Iya. dan dia sekaligus dia membagikan ilmunya. Iya. Nah, Itu menurut gue menarik dan stigma ini harus dipecahin Gus, karena mereka mikirnya gue bikin bakso enak, tapi resep gue simpan, maaf ya lo, buat gue ini. Jadi mereka belum paham mengenai mungkin beda tangan beda rasa, mungkin yang pertama udah pasti rezeki udah diatur, gitu-gitu kan. Atau mungkin ada motivasi lain. kalau gue lihat ya orang-orang yang resep menurut gue agak ekstrim karena dia ada background cancer survivor. Wow. Itu kena sih ke gue sih. Maksudnya fakta bahwa dia udah divonis seperti itu, terus dia mau jualan digital produk buat demi orang bisa lebih sehat. Menurut gue sesuatu keren. apa ya, kisah inspiratif lah buat gue. Keren. Jadi itu gue mungkin agak terlalu lebih emosional, mungkin dari konteks yang pada umumnya. Contoh ada yang jualan akademi kopi, cara bikin kopi enak gitu. Kayak poinnya lu kan, kalau misalnya gue tahu, kenapa gue harus kasih tau ke orang-orang gitu kan? Iya. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol, jawabannya sih yang paling berfaedah adalah gue pengen dunia kopi Indonesia maju. Oke. Kenapa gue nggak, kok gitu kenapa nggak kasih gratis? Kan gue iseng kan. Kenapa nggak kasih gratis bro? Gitu. Ya kan waktu gue berharga juga. Wow. Jadi gimana nih caranya gue mencoba suatu medium atau lebih tepatnya mediasi ke satu yang gue tahu gue punya bisnis, tapi gue punya ilmu yang gue pengen Indonesia punya kopi makin bagus gitu loh. Orang-orang harus makin tahu kopi yang enak tuh seperti apa. Oke. Menurut dia mediumnya ini kelas. Oke. Di tengah gitu loh. Jadi gue tadi potong itu ya, poinnya adalah ada aja orang-orang yang punya cerita-cerita ini yang mereka membagikan lewat ebook ternyata bisa jalan juga. Wow. Iya juga ya. Tapi kalau mereka berpikir ada yang begini gimana ngomongnya? Itu kan jual ludah. Kayaknya karena jualan kelas, tau gak lo? Iya. Kayak gitu ya. Itu gimana caranya menangkis itu semua? Biar teman-teman juga mungkin jangan-jangan dia mau mulai untuk jualan produk digital, dia pengen sign up di LinkedIn atau segala macam, tapi ujung-ujungnya males gue. Teman-teman gue ngeceng-ngeceng ini ketika
di tongkrongan, lu tahu nggak si A misalnya? Itu tuh katanya lagi flexing kayak ya kayaknya jualan kelas. Kayaknya duitnya dari jualan kelas. Maksud gua ini gimana cara menangkisin itu semua? Biar teman-teman kebayang gitu loh. Gue harus bisa di sini konteksnya gue generalisir ya. Iya. Karena gue tahu pasti orang nanti enggak kok bro ini susah gitu. Gue konsepnya generalisir. Oke. Pertama gue mau masuk dalam konteks kreator yang sifatnya entertainment, ada yang kreator sifatnya edukasi. Oke. Entertainment pada umumnya orang-orang yang penampilannya bagus, keren, bener kayak orang itu karisma tinggi. Oke. Orang seperti ini pada umumnya ujung-ujungnya endorsement. Ujung-ujungnya brand ambassador. Iya, oke, betul. Ujung-ujungnya sana gitu. Betul. Kreator edukasi nggak mungkin kan benar jadi ya kita ngomong dulu lah ya. Sekarang mungkin ada beberapa jadi brand ambassador di platform edukasi juga gitu kan ya. Oke. Tapi ya mereka monetisasinya gimana yang menuju dia jadi brand ambassador gitu kan. Nah, monetisasinya lewat jualan kelas. Nah, jadi menurut gue jangan kayak terkesan ini ujung-ujungnya semua ada ujung-ujungnya bro gitu. Iya, semua juga duit juga. Kenapa yang akhirnya jadinya orang jualan ilmu dibilang nggak boleh kaya? Iya. Lu punya ilmu, ya udah. Kamu nggak boleh kaya dari jualan kelas kamu. Terus gimana dong? Yang brand ambassador juga ujung-ujungnya punya duit juga. Benar, gitu ya? benar. Nah, jadi kalau ditanya ujung-ujungnya duit. Iya. Menurut gue ya, itu Iya. pribadi ya. Walaupun ada orang bilang, bro nggak begitu dong, kita nyari dampak gitu loh. Nah itu ngelebar kalau ngomongin dampak gitu. Maksudnya gue pribadi memegang teguh kepercayaan bahwa duit lu makin banyak, stres lu makin tinggi. Menurut gue. Oke. Maksud gue duit itu linear sama stres buat gue. Oke. Stres lu tinggi, lu harus punya kemampuan, keterampilan luar biasa untuk mitigasi stres tersebut. Oke. Alhasil lu beneran punya kompetensi. Oke. Tapi mungkin ada orang ekstrem, enggak kok bro yang itu dia ngapa-ngapain dapat duit banyak, itu gue nggak tahu lah ya. Gue ngomong pada umumnya, gue generalisir gitu ya. Pada umumnya orang yang punya kompetensi tinggi ini ya emang karena dia punya value itu seberapa besarnya gitu loh. Jadi contoh dia jualan kelas 10 juta gitu kan ya. Emang value itu ya menurut dia 10 juta gitu loh. Cuma kan pertanyaan kan baik lagi kan, skeptis tinggi, trust di sini kan. Gimana caranya skeptisnya turun, trustnya naik gitu kan. Nah itu adalah gimana caranya. Nah ngejawab pertanyaan lu kayak yang orang-orang yang mau coba ikutan terus berasa jual ludah segala macam, ya sekarang lu nanya, lu punya keterampilan gak? Ya kan? Kalau misalkan lu berasa lu sendiri, ya Gus, gue nggak bisa apa-apa bro. Ya susah. Nah, terus kalau misalkan lu tadi ngelebar, tadi kan lu nanya spesifik, tips lain dong Gus, kayak apa gitu kan? Ya keterampilan lu yang lu berasa lu nggak bisa apa-apa ini, coba lu kayak gelas kan, lu nggak bisa ngeliat diri lu dari sisi luar kan? Lu coba tanyalah ke teman lu, gue jago apa sih? Atau enggak, lu lihatlah lu selama bekerja ini kompetensi lu paling tinggi di mana sih? Lu paling dipercaya di mana sih? Pada umumnya kan orang berasa gue mah generik gitu kan. Tapi kan kita tahu kan apapun yang generik buat kita mungkin insightful buat orang lain dan vice versa gitu. Jadi di industri digital product ini menurut gue agak paling unik adalah gue rasa setuju loh ya. Orang kalau misalnya mau jadi kreator pasti mau kreator yang keren, dipuji sama cewek-cewek contoh lah ya, buat cowok ya. Kayak foto dong segala macam gitu kan. Itu kan yang seksi. Yang gak seksi adalah menurut gue ngomongin Excel. Ngomongin Microsoft Excel? Menurut gue gak seksi. Menurut lu seksi ya? Iya enggak sih. Ngapain? Iya. Oke. Oke. Lu gak kebayang kan ngapain gue nontonin konten orang bikin Excel? Iya. Harusnya pada umumnya kita setuju lah itu gak seksi kan nih. Walaupun nanti ada yang bilang, enggak, gue suka banget ya. Bukan lu. Udah, ini kan perspektif lah. Santai aja bos. Ya, jadi dari sana yang orang-orang Excel ini di LinkedIn ya bisa dapat juga double digit juga gitu. Serius lu? Ngajarin apa? Rumus? Gimana sum if, kenapa error, gimana caranya bisa visualisasi. Iya juga ya. Apalagi pengusaha ya. Dan itu kan ilmu, kompetensi. Oke. Nah tapi mungkin ya keponya lu gitu, bro. Tapi yang orang-orang ini kompetensi ya bro. Tapi kenapa belum bisa jualan kan? Kenapa masih nol gitu bro? Oke. Kalau lu bilang ini sebegitu gampangnya, kenapa masih itu kan? Ya, baik lagi keponya lu ujung-ujungnya jual kelas ternyata susah lo. Iya juga ya. Iya. Kalau misalnya gampang, kenapa nggak kerjain gitu kan? Iya kenapa lu kerjain? Iya lagi. Iya. Nah tapi itu keponya yang gue pengen jawab, keponya lu terhadap apa lagi tipsnya adalah gimana caranya lu udah punya kompetensi ini, ada kompetensi lain gak yang lu bisa stacking? Oke. Contoh mungkin buat semua orang bisa dapat analoginya, kita kalau lihat sapi biasa aja kan, kalau di desa gitu kan. Sapi emang iya. Sapi gitu kan. Lihat sepeda. Iya sepeda. Sepeda kan. Ya udah terus. Biasa aja. Tapi sapi naik sepeda. Waduh. Wah anjrit, handphone. Iya juga. Iya kan? Iya. Atau nggak mendadak bukan di desa, sapinya di mall. Oh iya sama. Handphone keluar juga. Keluar juga handphone. Nah ini kan adalah permainan kan, berarti kan apa nih bisa bikin lo kontras? Keterampilan lo sekarang Excel,
Apa nih yang bisa nikahin? Contoh yang paling pada umumnya yang orang-orang bilang the best investment, yang Warren Buffett pun bilang, salah satu orang terkaya di dunia bilang bahwa best investment dia adalah public speaking. Dia tahu gimana caranya persuasif ke orang. Contoh lu bisa excel, lu bisa persuasif, jadi udah konten. Oke. Nah, gimana caranya lu bisa keterampilan-keterampilan tersebut lu stacking semua nih gitu. Dan itu yang bikin lu beda gitu. Kalau bahasa kerennya Seth Godin, marketing guru di Amerika, purple cow. Jadilah sapi ungu di antara sapi-sapi yang warnanya yang... Iya, atau enggak lu jadi sapi biasa tapi di mall. Ya, itu dia tuh. Atau nggak naik sepeda. Ya, wow. Agus Leo Halim. Jadi kebayang teman-teman ya, kayaknya makin semangat juga gue untuk menjadi affiliate atau mungkin mengajak teman-teman semua di sini yang udah siap dengan produk digital atau bahkan jadi ekosistemnya kan. Kalau nih kita langsung runut ya di ujung obrolan kita ini ya, link.id artinya berarti di dalam ini menghidupkan ekosistemnya adalah pemilik produk digitalnya, ada afiliatnya, afiliatornya. Iya, benar. Oke, dan ada lu sebagai platform. Tiga ini ya. Dan satu lagi, pengalaman apa yang akhirnya memantik teman-teman semua bahwa gile, ini nggak ngapa-ngapain aja, dalam tanda kutip bukan nggak ngapa-ngapain ya, tapi maksudnya lo juga belajar ilmunya, dan di LinkedIn ini juga ternyata dibikin satu ekosistem buat groomingnya, pelatihannya, bikin kontennya, lo taruh link dimanapun, mau di bio, mau di apa, segala macam gitu, atau di IG story, lo tempel link, yang mana link itu sebenarnya udah disuntik sistem IT, punya orang, akhirnya lu pun juga dapat bagiannya gitu kan? Oke, satu cerita aja lagi, akhirnya memotivasi teman-teman semua. Ada pengalaman apa di LinkedIn? Yang paling gua berasa bahagia akhir-akhir ini, kan kita tahu lah Indonesia saat video ini dibuat terkesan nggak baik-baik aja. Dalam konteks pinjol ekstrim. Dan pas lihat tiga-tiganya, kan kita lihat ada guru, dimana harusnya kompetensinya tinggi dong. Korban PHK harusnya punya keterampilan dong. Terus IRT, itu 3 terbesar. Asumsi berita yang gue baca nggak hoax. Oh iya lagi. Berarti 70%, kalau nggak salah. Bisa dikoreksi kalau salah. Nah dari 70% tersebut, ini kan berarti butuh sesuatu dong. Mereka kan dibandingin mereka ke dunia maya pinjol, apa nih? Ya kan? Nah adanya LinkedIn, mereka bisa ikut dong di sini kan gitu. Dan yang bikin gue tergugah akhir-akhir hari ini adalah ada satu kreator ibu-ibu ekstrim, udah M lah. Wow. Tapi yang bikin gue tergugah bukan M-nya, karena gue berasa congrats kayak Nurdin lah, congrats buat lu gitu kan, hebat gitu kan. Tapi yang bikin gue tergugah adalah fakta bahwa afiliatornya itu menghasilkan 500 juta setengah M. Afiliatornya. Si ibunya ini bikin digital produk. Ya itu kan udah M. Industrinya? IRT, dia IRT. Jadi tips menjadi ibu rumah tangga? Ya tipsnya untuk jadi ibu rumah tangga yang produktif. Wow. Oke, abis itu afiliatornya ngejualin ilmu tuh ibu setengah miliar. Gile. Ya, dalam waktu 2 bulan. Ya, itu gue berasa ada sisi apa ya? Sisi emosionalnya lah. Fakta bahwa ternyata ada loh peluang-peluang di sini loh. Mungkin ada yang berasa setengah emang nggak bisa apa bro gitu kan. Tapi buat IRT loh konteksnya loh ini. Iya. Dan konteksnya tanda kutip dibanding mereka pinjol atau judol gitu. Wow. Ini ada suatu aktivitas di dunia maya yang sebenarnya itu menurut gue bagus untuk kita itu coba terus adopsi dan akhirnya itu bikin ekosistemnya lebih sehat lagi. Ekosistem lebih sehat, cakep nih. Jadi lu nggak usah dem-demin gue dari kemarin kan, bang lu bungkam lu hampir setahun nih. Kenapa lu nggak klarifikasi dan lu kasih tahu dong ke kita. Gue sedih sih memang Gus. Cerita dikit. Ada yang berusaha bikin podcast, tapi stuck. Ada yang berusaha bikin konten media-media gitu, talk show atau mungkin nge-vlog. Duitnya habis setengah jalan, nggak ada yang invest. Nah kayak gitu-gitu mereka tuh pada nanya tuh di DM lah, di komen lah, apa segala macamnya. Memang gue jujur ketika gue press con sama Om Deddy Corbuzier, makanya di sini ada logonya Corbuzier Podcast gitu kan. Anyway, di hotel yang di Bintaro ya Dim ya, itu media datang. Ya gue jawabnya, ya media kan kadang berapa nilai investasinya. Om Deddy bercandainnya ya meskipun serius gitu ya. Wah nolnya sampai keluar saldo ATM gitu. Gue ketawa aja. Emang ini parah nih Om Deddy. Iya kan, sekian. Ya, transparansi semua sih memang ya. Terus jarang yang teknik gitu lah. Makanya akhirnya berita-berita yang naik. Memang gue juga bukan lagi seminar juga di situ kan. Kenapa Om Ded pilih dia? Ya karena keuangannya sehat. Om Ded bilang gitu kan. Karena nih medianya gue belum punya. Karena begini. Karena memang hijau bukunya. Karena memang revenue-nya besar. Bla 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 bla. Ya memang gue as a business. Gue pengusaha. Ya udah dikutip sama media. Tapi ternyata mereka yang pengen bikin media kan belum dapat informasinya.
Ya kan? Terus gimana caranya biar gue di-invest juga kayak Om Deddy Kobuzer atau di-invest sama Rudy Salim? Nah, gue bungkam tuh, nggak ada waktu yang tepat. Gue gimana mau podcast nggak ada narasumber, gue ngomong sendiri depan lo gitu. Iya kan? Nah, maksud gue kayaknya asik banget kalau dikolaborasikan dan teman-teman yang pada nanya, mendingan ya sudah. Kalau emang lo pengen tahu, lo masuk, nanti gue akan deal-dealan sama Agus di Linkit. Ya silakan. Kalau teman-teman juga udah dapat informasinya, lo pengen sebarin lagi sebagai afiliator gue, lebih cakep lagi tuh. Cakep lagi. Isi afiliator lo ada berapa di dalam sana? 500 juta. Gile, 500 juta Register ya. Register. Selama ini lo tanya-tanyain, selain lu memang cuma sebatas lu praktekin, bagi yang cuma mau kepo-kepo doang tapi mungkin lu nggak pengen praktekin ilmunya, lu tinggal sebarin aja tuh ya. Benar. Gue bikin video ada berapa modul kira-kira ya? Ya, kalau ada ilmunya kan bangun media, bangun brand agar potensial diinvest sama raksasa ini kan ada babnya, Gus. Di gua aja punya blueprintnya sampai 10 bab. Itu saran lo gimana? Dipecah-pecahin? Kalau ditanya konteksnya adalah mau gimana nih kalau misalkan di dunia digital produk lebih detail lagi nih, ada namanya value ladder kan. Oke. Lu mau kalau misalkan buat orang lompat di value ladder pertama, ya berarti yang paling cepat aja. Contoh ebook. Mungkin 100 halaman udah cukup. Oh, berarti gue bikin ebook. Ya. Dari 10 bab itu gue rangkum lah ya, intinya bikin ebook. Oke. Ya, kita rangkum di sini 100 halaman. Gue kasih gratis dulu boleh nggak? Bisa juga. Buat teman-teman biar happy dulu, biar tahu nih intisarinya apa. Benar, itu kalau bahasa kerennya leads magnet. Pada mau nggak tuh misalnya gue kasih gratis biar ya udah lu gue kasih tahu kenapa namanya ya misalnya dari setengahnya deh atau mungkin 10%-nya deh. Dari lu bikin media dengan namanya kenapa kasih solusi itu kan ada ilmunya. Kenapa biru? Kenapa setnya begini? Kenapa thumbnailnya begitu? Kenapa copywriting titling-nya judulnya di YouTube-nya begitu? Kenapa caption-nya begini? Kenapa potongan-potongannya harus dari 1 jam ngobrol? Kenapa yang dipotong bagian ini? Itu kan ilmu semua itu. Ilmu semua. Itu maksud gue bab-babnya itu kan panjang semua tuh bagaimana cara bangun media. Oke, itu gue taruh di ebook dulu. Di intro lah, kalau gitu kan bahasa intro ebook gitu. Nah intro ebook ini bisa lu balik ke ebook yang benar full. Contoh full maksudnya apa bro? Contoh biasa kan ebook kayak buku fisik, ada buku yang cuma informasi doang, ada buku yang actionable. Oke. Kasih worksheet. Oh, seniat itu ya? Seniat itu mah 200.000 deh. 200.000. Ilmu gue kan, bro, lu kalau jalanin sendiri bisa gue diinvest sama Om Deddy Kobuzer. Yang pertama atas izin Allah, dan yang kedua, gue 19 tahun gue berkarir di dunia media. Masa sih lu kagak ngargain waktu dan ilmu gue? Dari 2005 lo guys. Dari 2005 aja bener. Kok lu ngitung tahu cepet banget lagi? Iya bener. Gue pertama kali masuk ruang siaran radio itu tahun 2005. Perkembangan 19 tahun dan lu bisa dapat ini semua cuma dari sisi ebook doang 200.000. Itu. Gue bocorin deh ilmu mentor gue dulu ada Melanie Ricardo, Indra Bekti, Molan Kasetra, suaminya siapa tuh? Gue jadi lupa deh tuh. Enzi, Storia, Rio, siapa mentor-mentor gue dulu ya? Ya you name it lah. Ya itu termasuk juga Stenia Gustav, ya banyak lah waktu itu lah. Ya kan Panji Pragiwaksono. Itu kita kan itu kan ada prosesnya. Tiba-tiba gue punya media kasih solusi. Oke. Itu baru masuk ke ebook, ya kan? Ebook yang ada worksheet kalau misalnya mau. Terus lanjut lagi, mungkin lo udah kasih e-course. Mungkin dalam konteks orang-orang yang nggak suka baca buku. Oke. E-course ya kan kita nggak bisa ngomong padanya. Ya kita kan ada produksi. Iyalah. Ya kan? Segala macam ini kan semua kan produksi gitu. Oh, 499.000. Oke, langsung tuh guys. Langsung gue. Tapi itu harga pre-sale ya. Itu pre-sale loh. Iya, gua 100 udah gue bantu tuh dari 199 naik jadi 250.000, ada 499. Itu gue tahu tuh yang maksudnya kayak begitu tuh. Itu kan akhirnya return-nya juga ya, alhamdulillah Om Ded, makasih Om Ded. Dapat mah. Masa gue harus kasih tahu dapat Alphard 1. Jadi gue tahu aja. Oke. Terus ya terakhir yang mungkin yang pada umumnya biasa kan orang kan udah dapat nih semua value-nya ya. Dan kita lihat dari dunia buku pada umumnya gitu. Biasa di akhirnya apa sih orang-orang buku ini? Ya, books greeting kan. Iya. Books club. Terus ketemu appointment terus konsultasi. Nah, di sini lu bisa jual one-on-one consultation. 1,9 juta. 1,9 juta guys. Gue mah nembak-nembak aja. Pre-sale. Itu pre-sale loh. Ya, lu tertera deh nanti semuanya ada di link di bawah tuh ya. Dipastikan di deskripsi di bawah tuh teman-teman. Itu pre-sale semua itu. Iya, ada link.id ya, lynk.id/Deriansa. Semua pre-sale teman-teman, lu tinggal lihat aja itu ada informasinya. Ya pokoknya kisarannya kalau berubah-ubah dikit kan gue asalnya plak nih tim gue yang ngatur deh. Ya pokoknya start from 199.000 sampai ke 1,9 juta. Gua nanti di situ ada paket-paketnya ada macam-macam nih. Sesuai dengan nanti gua
tumpahin semuanya. Oh kalau begini ini begini, kalau dapetnya ini begini, ya pokoknya ada banyak lah. Bisa kan lu bikin banyak fitur-fitur kan? Bisa. Iya boleh tuh sekalian kita intimate dinner atau invitation di situ. Iya nggak ya? Atau nggak ngundang salah satu dari presale gitu kan? 2,9 juta. Mau ada satu tim, ada Agus juga, ada orang-orang di sana kita ketemu bareng. Iya, bener juga. Iya, Siapa tahu ada yang mau konsultasi kan, gimana cara bikin produk digital Pak, gitu kan? Wah, cepet iya. banget loh. Dari podcast hari ini, bener kalau langsung ada produk digital gimana Pak? Langsung boleh. 4,7 juta. Ya pokoknya lu shortcut, lu jalan pintas, lu nggak perlu buang waktu lama-lama, lu nggak perlu sekolah broadcast kayak gue, lu nggak perlu ini itu dan lain sebagainya. Siapa tahu kalau lu jadi, dapat networking juga. Insya Allah buat nanti 10.000 orang pertama atau mungkin apapun itulah ya, yang ada di dalam member-member gue tuh, gue prioritaskan dan gue yang akan ngelapor ke Om Deddy Kobuzier dan kawan-kawan untuk lu akan menjadi prioritas bahwa ini loh hasil dari yang lu udah belajar di ilmu gue Om Ded. Cakep. Tuh, ini gue janji insya Allah bener kayak gitu. Mau gak lo? Oke, master bundle 10 juta. Informasi lebih lanjut Linkit / Deriansa ada di deskripsi di bawah. Thank you banget. Luar biasa. Nanti kita nyambung loh. Ini pokoknya nggak berhenti di sini loh. Gak berhenti. Bener ya? Gak berhenti. Keren ya. Kalau pengen tahu ya detailnya Agus Leo Halim ya, storyteller @Agus Leo Halim. Lu buka aja di Instagram Dimas, buka di situ nanti linknya ada di sana. Lu tinggal klik aja. Lu pengen belajar grooming atau lu akan di grooming sama Agus tuh di sana. Bagaimana cara bikin kontennya dan detailnya semua ada di sini. Tuh. Ya kan? Oh, bahkan lu bisa DM dropship buat belajar digital. Oh, oke. Itu otomatisasinya itu. Oh, pakai ManyChat-nya. Pakai ManyChat. Ya. Itu panjang lagi tuh. Itu Panjang bisa kata lagi podcast tuh ya. terbuka. Bisa juga dijualin produk orang juga Bisa ya. Bisa juga. Ya, ada di sini semuanya. Mantap. Tapi mungkin gue kasih satu poin lagi Boleh, kali ya sebagai penutup, sebelum silakan. penutup ya. Oke. Tadi kan karena lu ada ngomongin jual ludah segala macam ya. Iya, oke. Ini ekosistem jelasnya butuh support juga kan. Orang-orang yang benar praktisi untuk beneran itu. Apakah ada yang tanda kutip oknum jahat? Pasti ada. Nah, tapi jangan sampai oknum-oknum yang beneran ini berhenti berkarya. Kita harus bisa saling support nih gitu. Nah, jadi yang gue pengen coba highlight dari ini semua, takutnya ada yang di sini kayak, aduh bro, seru sih yang ngomongin, tapi kayaknya gue guru, tapi masa gue kayak gini sih, nanti gue dijual ludah, nanti murid gue lihat gue kayak gimana gitu kan. Nah, menurut gue di sana kita butuh sih yang praktisi, jangan sifatnya tuh malah menjatuhkan gitu. Oh iya. Tapi harusnya kita sama-sama ngangkat nih gitu, buat ekosistemnya sehat gitu. Boleh buat 1 juta audiens gue yang subscribe gue. Ayo, insya Allah tuh mereka juga loyal kok. Ini kan para edukator semua yang nonton ya. Insya Allah dia sama kasih solusi kan. Memang ini kan channelnya pengusaha. Jadi mereka turut hadir di sini, turut ekosistemnya kita bangun bareng-bareng. Iya, sama-sama lah. Maksudnya jangan impresinya negatif gitu. Iya. Takutnya orang berasa jual ludah segala macam, orang berasa malas bro gitu kan. Okay. Tapi kan justru kan kita harus sama-sama bikin orang-orang yang oknum jahat itu hilang gitu. Iya. Bukan membiarkan mereka berkeliaran gitu. Yes. Justru kita makin banyak, mereka makin anjir nggak bisa gitu. Nggak bisa lagi, ternyata mereka tuh kuat lagi. Mereka ternyata vibes-nya positif. Iya. Ibuku mereka daging-daging, ibu gue udah taruh sampah, udah deh nggak bisa deh. Nah, siap. Kayaknya kita harus bikin kasih solusi Linkit kayaknya. Boleh. Kita bikin kopdar lah, kita apa. Insya Allah buat teman-teman mau nggak gue kasih kopdar gratis. Nanti informasinya lu cek aja di bawah di deskripsi, kita kasih banyak informasi. Kita ketemuan nanti lu mungkin kalau bisa mampir-mampir ya. Siap. Jadi gue pengen ada di sebenarnya Jabodetabek dulu ya, karena Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan lain sebagainya ini kan masih butuh banyak yang dijamak nih. Maksud gue coba keliling secara gratis teman-teman. Kalau pada mau coba deh, lu bilang mau join gitu di bawah. Ya, nanti bisa kita ajak mereka semua untuk sharing tuh. Ya, digital produk, informasi ya. Siap. Ya, boleh. Oke. Ada lagi yang mau lu tambahin, Agus? Itu aja tadi mau. Mantap, thank you bro. Terima kasih. Kita lanjut lagi abis ini ya. Siap. Kita kasih solusi.